9 orang yang boleh berbuka puasa. Tujuannya apa? Agar kita tidak mewajibkan kepada orang yang tidak wajib. Sehingga kita tidak suudzon. Oh, dia tidak berpuasa, oh karena dia ada udzur. Jadi kita tidak suudzon sama orang. Jangan dakwah kita salah, amar ma'ruf nahi mungkar salah. Marah-marah sama orang, tahu-taunya apa? Dia nggak wajib puasa, ayo. Nah sekarang kita harus tahu siapa yang tidak wajib puasa ini. 9 orang yang tidak wajib berpuasa. Ini harus hafal ya. Kalau belajar dengan kami ini harus langsung hafal. Makanya melek, jangan kedip nanti ya. Kalau kedip sedikit salah paham nanti. Harus hafal. Cara menghafalnya pun sudah kita susun dengan mudah. Yang pertama adalah anak kecil, yang kedua adalah orang gila. Anak kecil dengan orang gila kami jejer karena kurang lebih. Anak kecil tidak punya akal, orang gila nggak punya akal. Anak kecil, orang gila. Kemudian orang sakit, orang tua. Orang sakit sama orang tua kami jejer karena orang tua sebenarnya penyakitan, itu penyakit tua. Kemudian haid dan nifas. Haid dan nifas. Kemudian hamil dan menyusui. Kemudian 1 bepergian. Sudah hafal 9, enteng kan? Anak kecil, orang gila. Ya, orang sakit, orang tua. Haid, hamil, orang bepergian. Selesai. Rinciannya semacam ini, ringkas, karena akan kami masukkan apa yang membatalkan puasa juga, karena itu tidak kalah penting. Tapi sebelumnya kami bahas masalah niat dalam puasa supaya tidak kelewat. Niat dalam puasa itu seperti yang diajarkan para guru-guru mulia itu benar. Nawaitu shaumaudin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadisana fardhillahi ta'ala, bagus. Jika Anda hafal. Tapi jika tidak hafal, siapapun dari kita mungkin ketinggalan doa, ketinggalan niat di masjid. Sebab gara-gara tidak niat di masjid nggak bisa niat dia. Karena ini adalah pekerjaan ibadah setahun sekali, mungkin orang lupa. Padahal niat puasa adalah tidak harus sepanjang itu. Kalau niat panjang boleh, bagus. Tapi niat puasa begini saja boleh, Bu. Ya Allah, saya niat puasa besok deh. Selesai sudah. Pakai deh lagi. Sana. Yang penting dalam hatimu bermaksud saya niat puasa Ramadan esok hari, ya Allah. Sudah sah. Saya niat puasa Ramadan esok hari. Yang membayar kodok punya utang puasa pun demikian. Ibu-ibu bayar puasa punya utang. Kalau beripet, tidak usah nunggu ustadznya di SMS, di WA, nggak jawab-jawab, besok mau puasa nih, niatnya puasa kodok nih gimana ustadz? Nggak dibalas-balas, nunggu balasan repot. Niatnya, ya Allah saya bayar utang besok, ya Allah, sudah ngerti. Ayo, siapa ustadz yang mengatakan tidak sah yang demikian ini? Ya ada. Mau niat aslinya di dalam hati kok intinya. Melintaskan niat saya ingin puasa, membayar utang Ramadan esok hari. Saya ngutang puasa Ramadan, bayar utang puasa Ramadan, ya Allah besok hari. Puasa Ramadan pun demikian, ya Allah saya puasa Ramadan esok hari, selesai. Itu bagi orang yang tidak hafal niat yang panjang, itu sudah sah. Adapun niat panjang itu sunnah lengkap. Shaumaudin lillahi ta'ala, itu semuanya adalah sunnah, selesai. Baik, orang yang tidak wajib berbuka puasa, ia tidak wajib berpuasa, yang pertama adalah anak kecil, ini syarahnya agak panjang. Anak kecil, anak yang belum balik. Dia tidak wajib puasa. Anak yang sudah balik, anak sudah dewasa, ditandai dengan, kalau anak laki-laki ditandai keluar mani di umur 9 tahun. Keluar mani umur 9 tahun. Ya. Jika 9 tahun tidak keluar mani, sampai ditunggu sampai usia 15 tahun. Jadi untuk laki-laki tandanya 2. Umur 9 tahun keluar mani. Kemudian ditunggu 10 tahun, belum keluar mani, belum balik. 11, 12, 13 belum balik. Baru umur 15 tahun genap hijriah hitungannya, maka dia disebut sebagai orang anak balik. Kalau sudah balik, baru punya kewajiban puasa. Bagi seorang anak wanita sama dengan itu semua, cuma ketambahan. Di samping keluar mani usia 9 tahun, keluar darah haid usia 9 tahun. Kalau tidak keluar mani, tidak keluar darah haid, ditunggu sampai usia 15 tahun. Baru saat itu dianggap sebagai orang dewasa yang wajib baginya untuk berpuasa. Baik. Jadi anak kecil belum wajib puasa, tapi jangan salah paham sebagian ustadz sekalipun ada salah paham. Mentang-mentang tidak wajib puasa harus kita biarkan. Oh enggak, haram, ada perintah. Al-Qur'an, Nabi Muhammad memerintahkan, "Muru awlatakum bisolati inda sab'in." Perintahkan anak-anakmu untuk melakukan sholat waktu umur 7 tahun. Dan semua ibadah dan keharaman kewajiban dikiaskan dengan sholat. Artinya apa? Ajari anakmu di saat masuk 7 tahun untuk melakukan sholat. Sholat bagi dia belum wajib.
bapaknya wajib ngajari. Kalau bapaknya tidak mengajari, bapaknya dosa. Biarpun sholatnya anak kecil masih gini. Ya, tidak apa-apa anak kecil. Sholatnya anak kecil karena memang belum wajib baginya. Biarpun nggak sah ya tetap sah bagi anak kecil, dianggap sah saja. Masa anak kecil nggak sah, ulangi lagi, sampai mati nggak bisa nanti tambahan. Oh namanya anak kecil. Cuman orang tua wajib melatih untuk membiasakan nanti di saat anaknya sudah balik, sudah biasa dengan sholat. Bukan saja urusan sholat, kewajiban-kewajiban yang lainnya, termasuk melaksanakan puasa. Biarpun anak kecil kita umur 7 tahun belum wajib puasa, tapi kita wajib mengajari anak kita untuk berpuasa. Wajib mengajari anak kita untuk berpuasa. Bagaimana caranya? Ya ada istilah puasa beduk. Nak. Ada kan puasa beduk? Puasa jam 11 boleh. Untuk mengajari anak-anak kita untuk bisa puasa. Dan ibu kalau ngajari anaknya yang serius itu, jangan dianggap guyonan itu. Jadi karena dia mau belajar, dedek sahur ya sama mama, ya sama ibu, ya sahur, kasih makan yang enak, susu dan sebagainya. Pagi nggak boleh itu. Nggak boleh makan. Sampai kapan? Janjinya jam 10. Jam 10. Itu setengah jam bagi mereka berarti, lamanya mama 1 jam lagi ya, muter lagi. 1 jam. Jam 10 disiapin buka. Nanti sahur puasa lagi ya, sampai maghrib. Hari pertama jam 10, hari kedua jam 11, hari ketiga jam 12. Bisa itu perlahan demi perlahan. Jadi puasa beduk bagi anak kecil adalah ada untuk mendidik. Tapi bagi bapak-bapak nggak ada loh ya. Ada. Dikasih beduk nanti. Jadi anak kecil itu mendidik. Sampai kapan? Sampai di saat mereka balik sudah terbiasa dengan puasa. Bukan saja urusan puasa saja, segala keharaman harus kita biasakan anak kita untuk menjauhinya, termasuk melaksanakan kewajiban yang lainnya. Mohon maaf, menutup aurat. Jadi yang jangan anggap sepele ini, adik-adik kecil solehah ini, umur kecil sudah dilatih untuk menutup aurat. Biarpun kadang-kadang kepanasan dibuka, namanya anak kecil belum wajib. Makanya ini anak kecil dilatih mulai kecil. Mulai 7 tahun sudah mulai dilatih sampai di saat mereka sudah balik, sudah siap dengan kerudungnya. Jangan seperti sebagian orang dibiarkan anaknya, giliran sudah balik suruh pakai kerudung, ya gulet, berantem sama ibunya. Tidak pernah dididik dari kecil. Dididik mulai dari kecil, dibiasakan untuk menutup aurat. Dan bagi orang tuanya pahala. Dan kalau orang tuanya membiarkan dosa, anak kecil dilatih. Dari sini adalah tujuannya untuk ke sana. Di saat anak sudah balik, mereka sudah siap untuk melaksanakan kewajiban. Jadi untuk anak kecil, kalau anak kecil kadang dibuka, kadang ini masih wajar. Yang jadi masalah adalah ibu-ibu. Kadang-kadang ada sebagian ibu-ibu, kalau pengajian kerudungan, tapi kalau sudah di rumah jadi anak kecil. Nggak boleh bu ya. Insya Allah ini solehah semua, nggak ada yang jadi anak kecil. Sampai di rumah jadi anak kecil lagi ini. Anak kecil umur 7 tahun bu, itu yang boleh buka, buka, tutup. Kalau sudah ibu-ibu nggak boleh. Kalau dilihat laum laki-laki hukumnya haram. Dan ketahuilah ini adalah kewajiban. Jadi kalau ibu menutup aurat semacam ini, itu lebih bagus pahalanya daripada sholat semalam suntuk. Sebab sholat semalam suntuk adalah sunnah. Ibu menutup aurat hukumnya wajib. Kalau kepada suami yang enggak adalah bu, kepada suami enggak ada aurat. Ibu buka semuanya di depan suami tidak ada masalah. Suami, ada orang salah paham nanti. Kalau di depan anak boleh kelihatan kepala, dengan paman boleh kelihatan rambut dan sebagainya. Cuman dengan orang lain hendaknya ditutup, jangan menjadi anak-anak. Sebab ada sebagian ibu-ibu pengajian di daerah sana, kalau di sini mas solehah semua enggak, ini benar. Yang di tempat lain itu karenanya apa? Waktu pengajian jadi ibu-ibu, kalau pulang jadi anak-anak. Musibah ini. Yakini bahasanya itu adalah kewajiban. Baik, selesai dia. Jadi termasuk kewajiban-kewajiban, larangan-larangan harus dijauhi. Biarpun bagi mereka belum haram, tidak bisa disifati haram. Hanya orang sakit saja yang berkata, anak-anakku, kamu umur 7 tahun, 8 tahun belum balik ya. Berarti kamu belum dosa nak. Tolong nak, curiin buat abah sebanyak-banyak. Nyuri yang banyak-banyak. Atau mabuklah sepuas-puasmu sebelum kamu balik. Atau zinalah sepuas-puasmu sebelum kamu balik. Nggak ada itu semuanya. Kalau biarkan anaknya mencuri, berzina, dosa orang tuanya. Biarpun bagi sang anak tidak ada anak tidak ada dosa. Karena akalnya belum ada saat itu. Apa belum balik? Sudah. Itu adalah syariat. Selesai. Anak kecil tidak wajib puasa, tapi bagi orang tua wajib ngajari puasa. Selesai. Jadi anak kecil tidak wajib puasa. Yang kedua adalah orang gila. Orang gila tidak wajib puasa.
sudah tidak wajib, nggak dosa lagi. Enak. Kalau mati orang kalau ada orang gila dari kecil sampai tua, kok gila, itu kalau mati masuk surga. Enak ya. Nah, baik. Kalau ada, mungkin ada di antara ibu-ibu, bapak-bapak pengen saya itu males sholat, males puasa. Gimana agar saya tidak sholat, tidak puasa, dan tidak dosa? Oh gampang. Daftar gila saja cepat sana. Jadi, baik, orang gila tidak punya dosa. Subhanallah. Di hadapan manusia hina ya. Tapi dia adalah tidak pernah hina di hadapan Allah. Kelihatannya di hadapan manusia hina. Dia tidak punya dosa, dia orang gila. Selesai. Kemudian orang sakit. Orang sakit sama orang tua. Orang sakit, sakit seperti apa itu? Sakit yang memberatkan baginya untuk puasa. Menurut siapa? Menurut dokter Muslim yang bisa dipercaya, sama menurut pengalaman dirinya sendiri. Kalau misalnya ada dokter berkata, Pak, mohon maaf Pak ya, di bulan Ramadan ini sementara jangan puasa dulu karena ada hubungannya dengan kesehatan Bapak. Kalau sudah omongan dokter, harus dokter yang muslim ya, yang benar, yang bisa dipercaya, maka kita wajib patuh omongan seorang dokter. Maka orang sakit yang memberatkan ini, yang penyakit yang memberatkan untuk puasa, diperkenankan berbuka puasa. Ini menurut kata dokter. Yang kedua menurut pengalaman dirimu sendiri. Dia pun tidak ke dokter, tapi dia pengalaman. Kalau puasa tuh di siang hari jam 12 sudah buyang-buyang, wah nggak bisa bangun tidur, pusing kepala, boleh berbuka. Sesuai dengan pengalaman. Omongan selain dari dua orang ini nggak pernah dianggap. Omongan orang lain, kamu buka saja, oh enggak, saya kuat kok. Jadi omongan dokter sama pengalaman dirinya sendiri. Orang sakit. Kemudian ada lagi orang tua. Orang tua, mohon maaf para ibu-ibu yang solehah atau bapak-bapak yang soleh, kadang-kadang semangat ibadahnya tinggi sampai mbahnya sudah sepuh dipaksa untuk puasa. Itu namanya kurang ajar, mempercepat nanti namanya. Nggak boleh begitu itu. Biarpun ajal sudah ada, tapi kita harus disayang-sayang itu. Kalau orang sepuh, orang sudah tua, dan kalau kita melihat beliau kalau berpuasa itu berat, sampaikan ke beliau, Mbah, nggak usah puasa, diganti zikir saja. Nanti diganti dengan satu fidyah. Fidyah satu mud 6,7 on setiap hari ya puasa yang ditinggalkan. Jadi Mbah tidak usah puasa. Dan perlu dikasih tahu, jangan disembunyikan ilmu ini dari mereka. Sebab mohon maaf, orang-orang sepuh kadang-kadang merasa sudah sepuh, sudah tua, takut ajalnya tiba, dalam keadaan dia bermaksiat. Karena orang takut kepada Allah, kadang maksa untuk puasa. Karena dia merasa sudah tua, mau mati. Saya tidak ingin mati masuk neraka. Sehingga kadang dia memaksakan ibadah puasa. Kita sebagai seorang anak, cucu yang mengerti hukumnya seperti itu, jelaskan kepada mbah kita, Mbah, sebetulnya bagi mbah yang sepuh, yang berat puasa, puasa tidak wajib, nggak usah maksain. Nggak usah puasa, jangan dipaksakan. Yang penting zikirnya banyak Mbah, makan yang cukup, zikir yang banyak. Ini kemurahan dari syariat Islam. Jangan disembunyikan ilmu ini. Dibohongi mbahnya suruh puasa sampai Masya Allah, tidak pernah gerak dari kursinya. Ini kan zalim, haram. Baik, kemudian setelah itu adalah haid dan nifas. Sudah jelas ya, ibu lagi haid tidak puasa, lagi nifas tidak puasa, sudah jelas, nggak usah dijelaskan ini. Kalau lagi haid haram berpuasa, bukan sekadar tidak boleh. Sama orang sakit kata dokter berbahaya, kok puasa jadi haram, ajib. Indahnya syariat. Wong ya malam kewajiban kok jadi haram, kan ada aneh ya. Dari wajib menjadi haram. Anda kalau berpuasa malah sakit menjadi parah, maka haram berpuasa. Loh, ini kan kewajiban. Iya sudahlah, jangan ngarang syariat. Karena membahayakan dirimu sendiri, dan Allah melarang kalian menjerumuskan diri kalian dalam kebahaya. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukati. Jangan kemasukkan dirimu dalam kehancuran. Nah, termasuk haid adalah haram berpuasa, nifas haram berpuasa. Kemudian 7-8 adalah hamil dan menyusui. Hamil berapa bulan pun hamilnya. Kalau ada orang hamil setahun setengah, tetap dia boleh berbuka puasa. Menyusui, cuman kalau menyusui ada batasnya, Ibu. Menyusui bayi 2 tahun, jangan menyusui bayi 14 tahun, 15 tahun. Ini kacau nanti. Alasan nanti, aduh bayi saya nih, saya nyusui bayi. Bayinya berapa Bu? 16 tahun. Nggak ada. Bayi 2 tahun paling lama. Baik. Subhanallah, ini kemurahan dari syariat Islam, Ibu. Kemurahan dari syariat Islam. Cuman kalau ada seorang ibu memaksa untuk puasa, boleh. Asalkan tidak membahayakan sang bayi, tidak membahayakan sang ibu. Ini boleh memaksa, tapi jangan membahayakan. Tapi kemudahan dari syariat Islam. Awas, hati-hati ini masalah. Kalau halal, makanya ini harus dikasih tahu juga. Jangan orang salah
mewajibkan kepada orang yang tidak wajib, hukumnya haram. Dan niat bahaya, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib bahaya. Melanggar puasa juga dosa gede. Ada ibu perempuan katanya solehah, istrinya ustadz lagi. 4-5 tahun nggak pernah puasa Ramadan, Bu. Gimana nih kisahnya? 4-5 tahun nggak pernah puasa Ramadan, tapi gayanya solehah. Karena suaminya sayang, suruh hamil, nyusui 2 tahun, hamil lagi, nyusui 2 tahun, hamil lagi, nyusui 2 tahun, hamil lagi, nyusui 2 tahun. Anaknya 12 kali 3. Hebat ya. Dan tidak dosa, pahala terus dia. Kalau mati syahid. Makanya ibu jangan takut punya anak banyak. Tenang Pak, insya Allah. Siap, 15. Hah? Apa nanti? Oh, bayarnya malah itu urusan nanti, yang penting nggak wajib dulu. Bayarnya juga semampunya kok nanti. Kalau habis 45 tahun selesai kok meninggal, sudah nggak wajib dibayar lagi, meninggal masuk surga. Kalau masih ada umur panjang ya tinggal kotok, hitung-hitung ibadah tambahan kok. Nah, seperti itu. Jadi yang jelas kemurahan dari syariat Islam harus disampaikan. Ya ibu kalau hamil, menyusui sama menyusui. Termasuk menyusui ini adalah bukan menyusui bayinya sendiri. Ada bayi yang orang lain yang harus ditolong. Bahkan sebagian ulama mengatakan bukan bayinya orang lain pun. Misalnya apa? Ibu punya kambing 1 beranak 6, induknya mati. Sebab kalau namanya kambing harus disusui. Ibu susui itu kambing. Nah gara-gara nyusui kambing, laparan, boleh buka puasa. Ayo, enak bener syariat Islam ini. Ya, lihat, kemudahan. Dan ini jangan ditutup-tutupi ini. Ini kebenaran sudah. Jadi ibu kalau hamil boleh berbuka. Cuman kalau ibu kuat, sebaiknya ditahan dulu ya. Sebab ngutang memang bayar nanti repot. Masalah membayar ada ilmunya sendiri nanti. Dan tidak dosa orang itu. 45 tahun tadi nggak dosa. Karena apa? Mau giliran waktunya mau bayar, hamil lagi. Giliran bayar, hamil lagi. Itu namanya suami sayang, Bu. Luar biasa itu. Baik, kemudian yang terakhir adalah bepergian. Bepergian tujuannya adalah tidak kurang dari 84 km. Tujuannya tidak kurang dari 84 km. Kemudian di samping itu, dia harus sudah keluar dari rumahnya sebelum subuh. Misalnya kalau ibu mau ke Cirebon malam Ramadan misalnya, di Cirebon boleh, besok bisa, asalkan di Cirebon tidak lebih dari 4 hari, hanya 4 hari saja. Buya saya mau tinggal di Cirebon 4 hari, rombongan jamaah Ar-Rahman ke Al-Bahjah, pas di bulan Ramadan, berangkatnya sebelum subuh. Maka sampai di sana tinggal ngomong, Buya saya tidak puasa, saya mau sarapan nanti. Karena ibu dalam bepergi. Kalau masalah nggak malu, mau urusan ibu tuh. Ini saya cuman masalah bolehnya boleh. Karena ibu dalam bepergi, perjalanannya lebih dari 84 kilo, kemudian keluarnya adalah apa? Sebelum subuh. Jadi yang penting subuh itu kita sudah di luar kota, di luar tempat kita. Kalau subuh sudah di luar tempat kita, maka kita boleh berbuka, boleh. Mana yang lebih bagus? Ya tentu sesuai dengan kemampuan seseorang. Jika bagimu puasa adalah mudah, maka hendaknya engkau mengutamakan puasa. Tapi kalau puasa bagimu berat, jangan maksakan, haram malahan. Karena ada pada zaman Nabi orangnya lemah. Orangnya itu lemah. Jadi kalau puasa itu memaksakan diri dalam bepergian puasa, jadi sering pingsan, ngerepoti yang lainnya. Digerumuni orang. Akhirnya Nabi berkata, ngapain orang itu? Ya Rasulullah, dia memaksakan diri untuk puasa. Nabi tidak senang dengan yang demikian. Lalu Nabi berkata, laisa minal birri as-sawmu fis safari. Dalam bahasa Himyariyah yang alif lam diganti alif mim, laisa minim birim sawmu fim safari. Tidak ada baiknya bagi orang yang berat berpuasa di perjalanan, memaksakan diri berpuasa. Jadi disesuaikan dengan keadaanmu masing-masing. Kalau ke Cirebon saja keberatan, ya terlaluan deh. Dan tidak malulah sama Buya minta sarapan bagi. Cuman ya kalau minta bakal saya kasih, insya Allah, lihat aja. Ini adalah kemudahan dalam syariat Islam, tidak boleh ditutup-tutupi. Mungkin ibu bapak punya tamu dari Surabaya 3 hari di sini. Saya mau 3 hari di sini Pak. Karena dia tamu, tanyakan kepada tamu Anda, Bapak pengen puasa atau tidak? Kalau puasa saya bangunin sahur, kalau tidak saya buatin sarapan. Harus begitu. Selesai. 9 orang yang boleh berbuka puasa. Sekarang ditanyakan diri Anda sendiri. Anda anak kecil, anak gede? Gede. Berakal atau tidak? Gila misalnya. Ya? Tidak akal, enggak gila, sehat. Sakit atau tidak? Tidak. Haid enggak? Enggak. Hamil enggak? Enggak. Bepergian tidak? Tidak. Berarti wajib puasa. Selesai.